teman-teman semua, selamat malam. Kembali bersama Wanda Hamidah di 9 PM Talk. Kali ini kita bicara mengenai seni. Hai Kakak Wibi, apa kabar? Kita bicara mengenai seni dan ada tamu saya. Tamu saya kali ini adalah seorang kurator, namanya Rizky Effendi, lebih dikenal sebagai Mas Goro. Hai, halo Sari. Hai Mas Goro, aku tunggu Mas Goro untuk masuk ya. Hai Nay, hai Sari, hai Rati, semua sahabat-sahabat saya ada di sini, senang sekali. Oke, kenapa seni? Terus terang saya sangat mencintai dan I really very apresiasi seni ya, apalagi sekarang ini banyak sekali event-event pameran seni yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Kalau kita sering dengar ya, banyak event-event yang tiap tahun ada. Hai Mama Ara, apa kabar? Hai semuanya. Oke, karena ini temanya seni, mungkin kalian bisa lihat beberapa karya yang ada di dalam ruangan saya. Lukisan di belakang adalah karya seni, salah satunya berupa sketch supaya rumah itu tampak lebih hidup ya. Dan ada lagi, oh ya saya unjukin, saya mesti angkat nih kameranya. Ini karyanya sahabat saya Kemal. Hai tuh, keren ya, keren banget nggak? Oke. Nah, buat kamu juga ada yang ingin menghias rumah atau membuat suasana rumah lebih hidup lagi. Sebetulnya seni juga nggak perlu mahal, ada barang-barang seni yang bisa kita affordable yang bisa kita nah, info-infonya akan ada di sini semuanya. Oke, aku tunggu Mas Goro untuk masuk. Udah masuk. Yeay. Hai Bu Wati, apa kabar? Oke, sambil tunggu. Halo, selamat malam Mas Goro. Apa kabar? Halo, malah baik, Hai, baik. Alhamdulillah. Wah, kita sama-sama dengan background lukisan di belakang Mas Goro. Iya, ini Ini lukisan ya di eh, belakang. sebetulnya nggak ada namanya karena ini punya mertua, jadi lukisannya nempel terus di situ, pojokan. Nah, ini juga dulu punya mertua saya. Oke. Tapi yang pasti ada punya Kemal di sini, di ruangan saya, di mana-mana tuh selalu ada Oh gitu, karya. dikasih ini, dikasih dari Ubud. Beli dong, beli Ambil, dong. udah studionya aja ambil. Saya yang bilang, saya tanggung Ya, jawab lah. memang karena ada yang mau dikasih, tapi saya suruh ambil sendiri di rumahnya. Nah, memang di Saya harus ke studionya Ubud. kan. Iya, betul. Mas Doro, apa kabar? Sehat ya? Baik, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Untuk teman-teman follower, Mas Goro ini adalah correct me if I'm wrong, Mas Goro. Mas Goro adalah seorang kurator. Hmm. Dulu menempuh pendidikan di seni rupa ITB, Ya. jurusan seni keramik ya. Keramik ya. Betul. Oke. Kemudian di dari tahun 99 sampai sekarang, Mas Goro mulai menjadi Ya, sudah menjadi kurator lah. Ya, kurator. betul. Oke. Kenapa banting setir Mas Goro dari pelaku seni yang aktif? Ketika itu sempat lihat bikin keramik juga kan ya? Iya, 99 itu ya. Sekali. Kenapa kemudian memilih sebagai kurator aja? Iya, karena memang secara kebetulan aja. Karena saya jauh juga nggak tahu dulu kurator itu apa, tapi saya pernah lihat pameran cukup keren waktu itu di Biennale 9 Jakarta. Ya, dengan kuratornya Pak Jim gitu di tim. Pameran itu keren banget, semua instalasi. Itu tahun 93 94 lah. Waktu itu saya belum sudah
baru lulus lah ya. Dan waktu itu saya terkesima banget karena ini karya-karya bukan hanya lukisan, tidak bukan lukisan biasa gitu, bukan patung, tapi ada instalasi dan segala macam. Dan kebetulan saya juga menjadi bagian dari karya seorang seniman, Yudi Yudhoyoko, yang sekarang tinggal di Uruguay, seniman itu. Dan ya, saya bagian dari karya instalasinya, jadi foto saya. Ya. Waktu itu ya artinya secara tidak langsung, wah ini mempengaruhi saya gitu. Lalu ya saya bikin kemudian saya bikin studio keramik kebetulan di daerah Tangerang Selatan ya. Nah waktu itu kebetulan ketemu temen, nggak sengaja teman kuliah, lalu dia pengen bikin galeri katanya. Oke, saya juga tertarik untuk mengelola galeri karena belum pernah ya. Lalu kemudian kemudian akhirnya saya karena dia percaya sama saya, karena saya emang waktu mahasiswa aktif lah bikin pameran mahasiswa atau pameran seni ya, yang aktivis tahun 90-an ya. Waktu itu ya akhirnya pengalaman itu seneng gitu ya, mengorganize atau ketemu seniman, ngobrol, menulis gitu ya. Nah waktu itu ya udah, waktu tahun 97 itu saya mulai kerja di galeri teman saya, mendirikan dan kerja di situ. Lalu kemudian mulailah tahun 99 menguras, karena memang waktu itu juga ada kurator senior yang saya bantu sebagai asisten lah waktu itu ya, kemana-mana. Jadi tertarik dalam prosesnya gitu ya, ketemu seniman, ngobrol, lalu menuangkan idenya lewat kurasi dan menulis gitu kan. Nah setelah itu udahlah ya, saya jatuh cinta dengan dunia itu, walaupun pada saat itu tidak populer, tidak ada yang mau bayar istilahnya gitu ya. Jadi tapi karena senang dan masih jarang ya, kalau kita hitung masih bisa dengan jari lah seorang kurator itu ya, dan tidak ada yang artinya dengan itu saya kemudian udah mengkhususkan diri sebagai kurator, menulis, ketemu seniman, bikin pameran ya sampai sekarang lah. Nanti kebetulan saya juga sedang menyusun satu e-book ya buat arsip kurasi saya dari tahun 99 sampai 2019 gitu. Nanti bisa diakses lewat gratis gitu ya. E-booknya ditunggu biar teman-teman bisa melihat apa aja yang waktu itu menjadi pengalaman Mas Goro ketika mengkurasi. Tapi per hari ini Mas Goro masih memegang beberapa galeri atau jelasin dulu dong, Mas Goro punya galeri ya? Ya, tahun 2017 saya mendirikan Galeri Orbital Dago di Bandung. Ya, kebetulan ada kafenya waktu itu. Boleh, sorry. Kenapa? Suaranya lebih keras lagi. Oke. Waktu itu kebetulan saya dengan istri membuat, istri saya emang bergerak di bidang kuliner gitu ya. Punya warung, beberapa restoran. Lalu kemudian ini ada satu tempat yang kita akhirnya mau ada kafe. Tadinya dia nawarin bikin galeri aja di sini. Oke, kalau cuma galeri aja saya nggak mau. Saya bilang garing lah. Harus ada kafenya, karena kalau dengan ada kafe saya bisa mengundang temen, ngopi-ngopi, ngobrol ya. Artinya kalau cuma galeri jarang sekali orang yang mau datang sengaja ke galeri ya, apalagi di Bandung Utara gitu ya. Ada waktu itu udah sampai sekarang ini udah ada beberapa galeri museum di Dago Utara kayak Selasar Sunario yang terkenal gitu ya. Nah nggak jauh lah dari situ, jadi akhirnya bikinlah galeri ya. Buat saya jadinya yang kantor gitu ya, akhirnya punya kantor yang ada, ketemu seniman di situ, ketemu teman-teman, ketemu dari mana-mana, orang-orang dari luar Bandung maupun dari luar negeri gitu. Akhirnya enak juga nongkrong di situ. Sampai sekarang juga galeri saya sering kalau teman-teman dari Bali kadang-kadang nongkrong di situ sambil ngopi-ngopi. Ini juga adalah kurator yang beberapa exhibition-nya, termasuk diantaranya adalah Indonesian Pavilion di Venice.
2013, terus kemudian yang baru-baru aja Art Bali 2018. Bali 18, ya 2018. Pengalaman yang mana yang paling menarik dan apa tantangan dan kendalanya? Ya sebetulnya hampir beberapa proyek cukup menarik ya buat saya. Biennale ini pertama kali ya Indonesia enggak? Waktu itu udah ada, tapi sempat kosong gitu ya karena ada masalah. Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya sempat ada, cuman memang masalah pembiayaan waktu itu agak bermasalah, jadi sempat beberapa tahun kosong lah. Lalu kemudian di 2013 itu ada, kebetulan dengan ada restu Imaningrum ya, dari satu organizing yang di Bali, Bumi Purnati, lalu kemudian dengan Bukarla Bianpun, wartawan, kemudian menawari saya untuk bergabung untuk membuat pavilion Indonesia. Jadi pavilion setelah beberapa tahun, pavilion itu kemudian diadakan lagi dan kemudian tempatnya di di tempat utama lah, Arsenale ya. Sampai sekarang juga yang terakhir juga di Arsenale. Cuman waktu itu memang kita undang 5 seniman, ada yang dari Jogja, dari Bandung, dari mana, Jakarta juga ada. Jadi ada, lalu juga proyek tempatnya kita sewa kurang lebih hampir 700 meter persegi ya, cukup besar ya. Jadi ya itu tantangannya bagaimana prosesnya gitu, proses idenya, ditawarkan seniman-seniman ya, ada yang berdebat, ada perdebatan, ada segala macam lah, ada yang ya mungkin ada yang ngambek, ada yang kayak gitulah. Yang senimannya. Iya, senimannya ya. Saya sebagai kurator harus membuat itu lancar kan. Seorang kurator itu harus membuat proyek itu terjadi gitu. Ketika proyek itu terjadi, nah itulah penyelesaian kurator gitu. Kemudian dipamerkan ke publik. Yang baru di seni ya, jarang. Mungkin banyak yang nggak tahu kurator itu apa dan siapa. Mereka melihat pameran lukisan, tapi mereka tidak mengetahui bahwa di balik sebuah pameran lukisan pastinya ada kesuksesan juga seorang kurator. Pastinya ya, biasanya of the pameran pasti ada kurator. Nah, pertanyaan saya adalah apa sih yang harus dimiliki kalau seseorang itu ingin menjadi seorang kurator, atau otodidak aja seperti Mas Goro gitu? Maksudnya mungkin karena kecintaan terhadap seni dan sering mengikuti pameran-pameran dan terlibat aktif dalam pameran-pameran tersebut, atau memang ada harus mempunyai misalnya pengalaman-pengalaman atau bagaimana untuk menjadi seorang kurator? Ya, untuk jadi seorang kurator tentunya harus ada pengetahuan sedikit tentang seni ya, baik sejarah maupun tentang karya seni itu sendiri ya. Karena bagaimanapun seni itu punya wacana dan keilmuannya sendirilah, ada sejarahnya, dan itu kita harus mengetahui ya. Apalagi kalau kita di Indonesia. Harus mengetahui seni, ya, harus ya paham tuh dalam artian seneng gitu ya, sering ke pameran, seneng ketemu, ngobrol dengan seniman, atau baca gitu ya, baca buku. Saya kira itu utama ya dalam itu. Tapi juga akhirnya juga ada strategi, kita punya strategi, bagusnya begini, karya yang ini seleksi gitu ya, itu bagian dari. Lalu menulis itu kita mengeluarkan gagasan itu lewat tulisan gitu ya, atau mungkin lewat biasa dituangkan di dalam satu katalog pameran gitu ya, untuk dibaca apa frame pameran, sebuah pameran ini gitu. Memang baru sih ya, jadi tetapi yang menarik sebetulnya kurator itu ada syarat
Terus nggak misalnya seorang kurator wajib ada syarat strata akademik nggak? Misalnya harus dari seni rupa gitu. Ya, nggak juga sih. Sebetulnya ada beberapa kurator sekarang nggak harus dari seni rupa ya. Tapi dia harus memiliki ilmu seniannya, ilmu seninya ya, sedikit lah, wawasan lah. Nggak harus ya. Ada yang sekarang jadi dari bahasa, ada yang mungkin dari teknik gitu ya. Tapi perhatian dia terhadap dunia seni itu cukup, karya seni, dan itu cukup besar gitu. Artinya ketertarikannya. Oke, langsung aja nih Mas Goro, ada di sini ada teman saya Andika Rizky mau tanya ekosistem seni. Ya, memang ekosistem seni ini yang dibicarakan ada apa? Bagaimana seni itu dalam satu apa? Ini hidup ya. Jadi karya seni itu tetap utamanya adalah seniman atau seniman ya, yang mencetak seniman. Bisa sanggar, bisa kampus gitu ya. Lalu juga ada publik, ada atau sebelum itu ada mediator. Ada mediator itu ada salah satunya galeri, museum, dan kurator gitu. Lalu juga setelah itu tentunya ada publik. Publik itu bisa jadi publik yang umum, ada pencinta, hanya pengunjungan, tapi juga ada publik kolektor misalkan. Nah itu yang lebih spesifik. Kolektor itu yang membeli karya, yang mengoleksi gitu ya, termasuk juga museum itu sendiri gitu. Jadi ekosistem tuh seperti itu, ada market, ada produsen, ada inilah, ada audiens gitu ya. Oke Mas Goro, sekarang seberapa pentingnya galeri mempunyai seorang kurator? Ya, memang galeri juga kita lihat konteksnya, apa besarannya ya. Kalau galeri yang misalkan yang banyak di Kemang gitu ya, ada beberapa galeri yang ya saya kira mereka bisa tidak, arti tergantung konteks pameran. Misalkan dia ingin pamerkan hanya tunggal karena dia laku ya, atau orang ini udah punya nama, akhirnya dia butuh penulis aja gitu ya. Itu juga bagian dari kerja kurator. Tapi juga bisa seorang kurator ditawari oleh galeri, tolong bikinin pameran apapun yang menarik gitu, atau syaratnya ada macam-macam lah ya, bisalah yang terjual sedikit gitu. Nah itu juga oke, terserah kuratornya gitu, terserah dia mau bikin apa, kuratornya ya gitu, yang penting laku gitu ya. Ya ada juga kebanyakan kalau galeri yang komersial seperti itu yang ada. Tapi ada juga kalau misalkan galeri nasional, itu kan tentunya kita tidak memikirkan jualan atau tim misalkan kayak gitu. Yang penting idenya kayak gitu. Iya, kira-kira kayak gitu lah Mbak. Pertanyaan nih Boy, Mas Goro boleh langsung jawab ya. Saya menjalankan peran kurator di seni rupa itu serupa dengan peran dramaturg di teater. Namun dramaturg memiliki perkembangan sesuai progres teater. Bagaimana dengan seorang kurator? Ya, tentunya tadi itu kurator juga tetap, itu ya memang betul. Itu hampir sama dengan dramaturg ya dalam teater, walaupun ada perbedaannya. Seorang kurator itu tetap harus melihat perkembangan ya. Artinya perkembangan itu bisa jadi dari praktisi karya atau praktisi seniman, bisa juga dari wacana. Kalau misalkan dia sebagian dari tertarik kepada sejarah, tapi wacana sejarahnya apa? Gitu. Sejarah itu kan tidak masa lalu lah. Tetapi sudut pandangnya itu apa yang supaya menarik orang. Misalkan karya Avandi gitu, tapi dibaca dengan yang baru. Kalau dibaca dengan itu aja, hanya dipamerkan, orang bosan gitu. Tetapi seorang kurator itu harus membuat konteksnya yang baru dalam kehidupan sekarang gitu, dengan budaya yang saat itu gitu. Nah itu baru kemudian dia menghidupkan si karya itu gitu. Ada banyak pameran-pameran yang seperti di museum-museum di Eropa lah misalnya, atau di negara Asia lain, atau di Indonesia pun gitu. Itu bisa aja karya-karya di Macan waktu itu ada pameran tentang
ya karya-karya tahun 90-an gitu kan. Itu kan sebuah masa lalu ya, satu masa lalu, satu perkembangan. Tetapi dibaca sekarang itu jadi menariknya apa? Nah, itu yang disodorkan oleh kurator kepada audiens. Kira-kira begitulah. Oke, ada lagi pertanyaan dari Simfoni Dunia. Galeri dengan IG dan Zoom atau YouTube sebenarnya bisakah bisa saling melengkapi? Iya, sebetulnya fenomena itu bukan hal baru untuk seni rupa. Bahkan lelang pun udah ada online bidding ya. Jadi sebetulnya kalau kita bilang sekarang memasuki normal baru, kenormalan baru lah sebetulnya, itu sudah hal yang dalam masyarakat ya, untuk hal-hal konsumsi dan segala macam itu udah hal yang lazim sebetulnya. Kalau kita beli makanan itu kan virtual, misalkan beli makanan di GoFood kan gambarnya, walaupun ada brandnya, misalkan Kentucky atau Padang gitu ya, restoran Padang terkenal gitu, kita udah tahu. Tapi ada juga kita bisa coba makanan-makanan yang mungkin berbeda. Itu kita bisa sensibilitas virtual online itu ternyata udah lama. Orang belanja tas puluhan juta kan udah bisa dengan online sekarang. Itu juga satu yang sehari-hari kita udah melakukan itu beberapa tahun yang lalu. Amazon itu jual barang udah lama gitu ya. Dengan online. Jadi sebetulnya bukan hal yang baru untuk dunia benda-benda atau dunia seni gitu. Jadi gak ada masalah. Justru sekarang kenapa? Karena dengan masa pandemi ini justru orang menggali itu apa yang disebut online atau virtual dengan Zoom. Artinya buktinya sekarang meeting, sebetulnya pemerintah nggak usah buang-buang biaya gitu. Kalau ada meeting harus datengin orang pesawat dari luar kota, dari luar pulau gitu. Dengan Zoom aja udah bisa gitu menyelesaikan, Mas. Jadi lebih irit gitu semuanya sekarang. Di galeri begitu juga dengan seni ya. Mungkin udah biasa sebetulnya orang seniman-seniman itu upload karya-karyanya. Lalu ada yang kita nggak tahu, kita nggak punya data berapa yang dia jual, ada yang menawarkan. Saya sendiri mengalami di galeri gitu ya, galeri saya, orang beli karya tanpa melihat langsung, artinya ada orangnya dari jauh, cuma ngelihat dari postingan kayak gitu. Itu udah lumrah sih sebetulnya. Toro ada banyak request nih, kameranya boleh diturunin sedikit. Oh, punya saya. Yes. Okay. Nah, gitu ya. Iya. Okay. Yes. Ya. Terima kasih. Oke, saya mau nanya lagi. Kalau hubungan antara kurator, galeri, dan seniman, itu misalnya kurator mencari seniman yang dia rasa potensial untuk galeri itu, atau sebaliknya? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Artinya kalau saya bertemu seorang seniman yang menarik gitu ya, saya bisa tawarkan ke galeri. Nanti galeri punya pertimbangannya wah bagusnya dalam artian buat pengunjung atau buat penjualan misalkan. Tapi bisa juga galeri seringkali juga menawarkan, ini tolong kuratorin dong si A, si B gitu. Menurut kamu gimana? Ada juga kayak gitu. Jadi bisa dua sisi gitu ya. Bisa akhirnya kita ketemu ya artinya itu negosiasi lah gitu. Kita lihat juga kepentingannya. Kalau saya pikir nggak bagus, ya udah. Tapi kalau misalkan masih bisa nih, tapi harus kita obrolin sama senimannya, bisa nggak bikin karya kira-kira gini gitu. Jadi harus ada itulah komunikasi seperti itu. Oke. Kalau correct me if I'm wrong ya, Mas Doro. Yeah. Ini seperti tugas. Ini sebetulnya ada kurator ini more or less ada marketingnya ya. Artinya gini. Yeah. Artinya marketing kan memasarkan. Mungkin ada seniman-seniman yang karyanya belum dikenal oleh publik. Tapi kemudian kurator ini bisa menjelaskan
ya, bisa menjelaskan karya ini sehingga kemudian publik menjadi tertarik dengan karya tersebut dan kemudian karyanya menjadi populer. Bisa seperti itu ya kalau saya melihatnya. Iya, ada sih apa yang disebut itu tuh disebut bukan on purpose ya. Bukan on purpose tetapi itu sebagai efek ya. Katakanlah karena memang dunia seni ini juga ada sisi komersil, akhirnya yang ditampilkan oleh kurator orang memperhatikan gitu. Lalu ini mungkin yang dipilih dia bakal bakal hot gitu ya, seniman ini. Walaupun nggak semuanya, tapi hampir seperti itu kenyataannya. Walaupun nggak semuanya ya, karena kadang-kadang ada juga yang saya juga kadang-kadang memamerkan karya-karya yang bukan untuk jualan kok, tapi karya ini keren kalau menurut saya gitu. Beda sama karya Kemal gitu ya, langsung laku kan. Dan biasanya artinya gini loh, biasanya artinya kan kurator itu harus bisa membaca tren, gitu ya, enggak ya? Membaca apa ya? Hanya ya kalau di seni membaca tren. Iya. Kira-kira seperti apa yang akan disukai gitu, atau sebetulnya menciptakan atau membaca tren itu gimana tuh? Mereka menciptakan biar masyarakat menyukai atau kurator, masyarakat lagi suka yang seperti ini. Coba deh lo gambar yang ini gitu. Ya, tentunya ada kecenderungan seperti itu. Tetapi sebetulnya itu kan kalau buat di dunia seni atau kurator itu kan sebuah wacananya yang berkembang. Gitu. Wacana itu misalkan di internasional seperti apa, di art fair ini seperti apa, atau di museum ini misalkan seperti apa. Tapi kadang-kadang harus diingat bahwa yang membuat trendsetter itu seniman. Okay. Sebetulnya yang membuat pemikiran-pemikiran baru, walaupun mungkin akan ada ngobrol-ngobrol dengan seorang kuratornya misalkan. Tapi seniman itu yang membuat tren itu. Lalu juga dibantu oleh kurator atau manajer galeri, promosinya bagus, atau seorang penulis, wartawan yang membuat tulisan yang cukup bagus. Jadi sebetulnya satu rangkaian gitu. Kerjasama berbagai pihak. Ya? Iya, secara tidak langsung ada yang konspirasi mungkin, tapi belum tentu juga ada konspirasi gitu ya. Ini memang bagus aja, pemikirannya bagus, orang senang dengan karya itu. Seperti itu, dan market menyambut. Tadi udah dibicarakan sih, tapi kalau mungkin bisa lebih spesifik lagi Mas Doro. Jadi kerja antara seorang seniman dan kurator, artinya mereka harus punya chemistry ya? Atau ya, begini, chemistry itu tentunya macam-macam ya, kadarnya gitu ya. Tetapi saya kira seorang kurator atau seorang seniman akan lebih nyambung dengan kurator itu kalau karyanya sama-sama dipahamin gitu, memahami, seniman merasa dipahamin karyanya, lalu merasa bukan hanya dipahamin tapi juga gue butuh sesuatu dari kurator ini, obrolan ide-idenya. Sama juga kurator juga misalkan ekspektasi kurator itu ada dalam seniman itu. Memang nggak semuanya, tapi saya mengalami ada beberapa seniman yang chemistry-nya nyambung gitu, lalu kemudian walaupun nggak terus-terusan, nggak nikah ya, tapi pasti pernah mengalami kendala dengan seniman ya, Mas Doro? Iya, banyak lah. Ya. Seniman tuh biasa unik-unik. Seniman kan unik-unik biasanya. Iya, betul. Nah, kalaupun ada kendala tuh seperti apa dengan seniman? Ya, kadang-kadang seniman ini juga kan ada beberapa tipe seniman yang agak sulit mengungkapkan. Mengungkapkan, lalu dia dalam verbal itu sulit mengeluarkan. Tapi biasa lewat sketsa atau lewat gambar gitu. Baru dia lancar. Artinya kita harus, kalau kita sendiri sebagai kurator itu hanya mematok orang dari segi verbal, ya susah juga. Ada juga seniman-seniman yang hanya diam aja, tapi dilihat dari gambar-gambarnya, wah keren. Gitu.
Tapi kita harus menggali itu, menggali si seniman itu. Artinya kita bagaimana kita menuliskan dia. Nah, itu yang kita harus dalamin sebetulnya. So it's really not an easy job ya. Iya, prakteknya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Dari Kodir. Kodir lu nanya mulu ya? Nggak apa-apa, gratis. Apakah benar statement bahwa postmodernism art terjebak dengan kritik, sinus dan sarkastik, ironi dan parodi yang terlalu dalam dan gagal memunculkan kebijaksanaan, hikmah, kebaikan-kebaikan hidup? Waduh. Wah, berat. Berat pertanyaannya. Sampai lupa tadi saya apa itu. Oh ya, postmodern ya. Terjebak dengan kritik, sinus, sarkas. Iya, memang dunia sekarang itu kan penuh dengan parodi dan sarkasm gitu ya. Artinya yang disebut kayak itu mungkin juga udah kejenuhan ya, tingkat kejenuhan kepada misalnya kebuntuan untuk menyelesaikan persoalan dunia gitu ya, politik, peperangan gitu ya, ya banyak macam-macam lah. Di Indonesia pun sulit gitu. Makanya kadang-kadang pandemi ini saya pikir satu yang harus merefleksikan kita. Oh ini ternyata, padahal pada saat ini adalah kita di zaman yang paling kita merasa ini paling canggih zamannya gitu ya, teknologi obat, teknologi apa, tapi ternyata dengan virus yang kecil itu kita belum tahu gitu bagaimana, kecolongan juga gitu. Bahkan di beberapa negara seperti di Amerika itu terjadi memicu persoalan-persoalan sosial, politik ya, rasis gitu, rasial gitu ya. Itu saya kira ya itu perlu disinilah sebetulnya kehidupan kontemporer postmodern gitu ya, karena dalam modernisme itu semua dianggap lurus, linier, progres gitu ya, padahal di zaman ini masih banyak orang yang nggak sekolah gitu sama sekali. Artinya atau seorang guru harus berjalan berkilo-kilo atau seorang anak kecil berjalan berkilo-kilo tanpa sepatu gitu. Padahal satu sisi di Jakarta atau di kota besar lain itu udah serba canggih gitu. Nah ini ironi-ironi ini. Jadi modernisme itu kalau untuk orang postmodern itu gagal gitu. Gagal jelas gitu. Karena banyak persoalan masih yang tertinggal, bahkan persoalan zaman batu masih ada gitu. Nah ini yang menarik sebetulnya postmodern. Persoalan rasisme, persoalan patriarki itu masih betul. Persoalan yang berabad-abad masih betul. Masih ada gitu ya. Apalagi di Indonesia ini. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan, what could be the reason South Asia and Southeast Asian artists are not as popular dari Western artists? Gitu ya? Iya, betul. Mungkin itulah ya yang umumnya. Jadi kepopuleran itu makanya fungsi-fungsi museum kalau di kanon-kanon lah. Kalau kita ngomong kanon itu banyak ya. Misalkan museum ya. Lalu juga buku-buku seni yang cukup banyak. Lalu kemudian ada banyak alat-alat kanon itu bentuknya yang membuat seniman barat itu jauh lebih seniman barat lah lebih punya banyak sekali banyak sekali rekognisi gitu ya dari seluruh dunia. Misalnya Van Gogh Van Gogh itu terkenal seluruh dunia gitu kan, dibanding katakanlah Van Gogh gitu. Tapi bahkan di seniman di Asia, di Jepang aja belum tentu dikenal gitu. Tapi Van Gogh itu dikonsumsi seluruh dunia gitu. Tapi memang institusi-institusi di Barat itu pandai sekali memasarkan, istilahnya membuat glorifikasi, membuat dengan satu lukisan aja ada berapa ratus buku, satu lukisan Van Gogh gitu. Ada penelitian, ada research. Jadi lembaga itu yang membuat
seninya seorang seniman di sana jauh lebih apa lebih terkenal di seluruh dunia. Kita masih jauh lah sebetulnya. Kita yang nggak mampu beli lukisannya, kita beli posternya aja udah seneng ya, Iya, Mas. betul. Jadi Saya mereka punya pintar boneka sekali. Packagingnya mereka boneka pintar. aja udah seneng. Betul. Jadi ya memang mereka ya marketingnya ya hebat, Iya. Betul. jualannya lebih Lebih hebat, canggih lah, lebih canggih ya. lebih canggih, yes. Betul. Nah, mau tanya bagaimana nih Lela Wijaya, mau tanya gimana seniman pada masa sekarang bisa terus eksis terutama di Indonesia. Oke. Sebetulnya konsistensi itu penting ya. Kalau dalam segala hal, kalau menurut saya segala hal lah ya, bukan hanya seniman, tapi konsistensi, tapi juga ada perkembangan setiap saat gitu ya. Artinya membaca wacana yang lebih canggih gitu ya, atau dengan ada perkembangan artistiknya, garapan-garapannya. Jadi seniman itu tidak boleh puas. Jadi kalau kita bayangkan kalau ada seniman di Jerman itu namanya Gerhard Richter, itu mungkin sekarang 99 tahun gitu ya, tapi masih berkarya, masih gila gitu karyanya. Saya kira apa ya, semangat itu yang nggak banyak seniman di Indonesia punya gitu. Artinya setua itu masih bandel, harusnya makin tua ada istilah apa, tua-tua keladi gitu. Jadi makin tua makin jadi. Kayak Kristo yang baru meninggal itu, yang baru wafat itu juga gila gitu. Sampai waktu sebelum meninggal dia sebenarnya udah punya gagasan-gagasan untuk dilaksanakan, tapi karena umur sudah menentukan, ya sudahlah gitu. Tapi saya kira semangat itu ya yang kita nggak boleh merasa tua. Tuh Kemal Zadin tuh. Itu makin jadi ya, tapi jangan dalam hal yang lain. Bukan hal yang lain gitu. Nah, pertanyaan lagi nih dari Kemal Arsyad. Waduh, ini kolektor sama-sama Kemal. Membuat sebuah karya seni rupa itu bisa menjadi mahal, terutama untuk seniman lokal. Oke. Sebetulnya itu ada teori ya, makin barang makin jarang itu makin dicari. Artinya kalau dalam teori pasarnya itu bisa apa aja kok sebetulnya. Tetapi sebuah karya seni, seorang seniman itu makin lama karyanya makin dijarangkan, tapi itu sebetulnya untuk membuat harganya lebih mahal gitu. Karena dicari orang, kalau nggak dicari mau setahun juga nggak ada yang beli gitu. Tapi katakanlah ada banyak seniman di Indonesia yang sudah dicari orang gitu. Tetapi karena jarang sekali karya itu muncul, akhirnya dia misalkan lempar ke lelang. Nah di lelang itu semuanya makin yang paling tinggi kan harganya dengan waktu tertentu gitu. Bisa terjadi. Jadi itu sebetulnya ya tentunya karyanya harus bagus. Artinya karyanya itu harus sangat luar biasa gitu ya. Juga reputasi senimannya juga udah cukup panjang atau cukup bagus lah. Tetapi dibarengin dengan strategi-strategi tertentu. Saya kira itu ahli strategi punya tahu lah soal kayak gitu ya. Tinggal diaplikasikan aja. Mas Goro ya. Pasti udah lama banget ya jadi kurator dari tahun 99, udah kurang lebih 20 tahun lebih. Iya. Kemudian pasti pernah merasakan seniman-seniman yang kemudian bisa mempertahankan eksistensinya, dan pasti juga ada seniman-seniman yang tidak bisa mempertahankan eksistensinya. Betul. Tapi gini kuncinya sebetulnya, pengalaman saya ya, ada seniman-seniman yang dari nol saya tahu, bahkan saya ikut juga dalam artian mengembangkan karirnya sampai mahal sekali. Ada beberapa, tetapi saya pikir kuncinya itu walaupun perangkat di sekitar itu hebat,
Tapi kalau senimannya itu nggak punya visi, lemah, itu hancur juga. Jadi seorang seniman itu harus punya karakter juga ya, yang nggak bisa yang nggak bisa dipelajari. Ada intuisi. Saya pikir ada beberapa seniman yang punya intuisi hebat ya. Sampai dia tidak mengerti bisnis secara teori, tapi dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia mengatur, katakanlah mengatur dealernya, mengatur galeri gitu ya, mengatur market. Nah ini ketika seorang seniman bisa mengatur market, dia sukses. Tapi kalau dia masih bisa diatur market, belum tentu. Gitu. Oke. Oke, kita lihat pertanyaan lain. Boleh silahkan kalau masih ada yang mau nanya. Ini Kemal gather room. Berapa jadi ya? Bagaimana tentang Dokumenta 15 dipegang Indonesia? Bagaimana dengan keuangan dan sikap Indonesia seharusnya? Nah, ini gue kurang paham nih, Mas. Ya, memang ini sedikit aja ya saya singgung. Memang Dokumenta itu sebuah event 4 tahunan ya, kalau nggak salah 5 tahunan, saya lupa. Itu sebuah event dengan wacana yang sangat luar biasa berat gitu ya. Kali ini Dokumenta itu tahun 2022 yang ke-15, Dokumenta 15 itu dipegang oleh teman-teman Ruang Rupa sebagai artistic director. Ini suatu fenomena. Pertama adalah ini kolektif pertama yang menjadi direktur. Jadi bukan hanya satu orang, tapi Ruang Rupa ini dari Jakarta itu. Adi Darmawan dan teman-teman. Lalu ketika itu dipegang oleh teman-teman Ruang Rupa, tentunya nama Indonesia harum dong. Karena itu suatu event yang besar seluruh dunia. Mempengaruhi lah, event yang sangat mempengaruhi seni rupa dunia gitu ya. Saya kira ini kita harus cukup berbangga gitu. Tapi juga ini yang harus disikapi oleh pelaku seni kita sebetulnya di Indonesia. Itu efeknya besar kok. Dalam hal apa istilahnya dunia lebih ke wacana maupun ke dalam mungkin komersial gitu. Jadi tapi kalau kita nggak siap ya goodbye gitu ya. Karena dunia ini mungkin bukan hanya orang Indonesia, misalkan yang ngambil mungkin bukan hanya orang Indonesia nanti yang nyari kesempatan dalam Dokumenta ini. Mungkin galeri-galeri internasional Eropa atau museum-museum yang lain gitu, museum-museum di luar Indonesia gitu. Dan saya kira itulah sikap Indonesia. Kalau keuangan saya kira dipegang. Kalau keuangan enggak. Keuntungan maksudnya. Bagaimana? Keuntungan bukan keuangan. Oh, bukan keuangan. Oh, salah ya. Kalau keuntungan ya tadi itu saya bilang. Untuk praktisi di Indonesia atau pelaku seni Indonesia itu pasti ada efeknya. Tapi tergantung kita nanti. Bagaimana kita menyikapinya, tetap harus lebih membuka diri aja gitu. Oke, next question Mas Goro. Seberapa besar fungsi seniman dan karyanya untuk kehidupan sosial masyarakat? Ya, ini memang klasik ya pertanyaannya. Tapi saya kira fungsi seni itu, kalau kita ngomong fungsi seni atau artistik ya, orang zaman dulu mau bikin sebuah candi gitu ya, Borobudur artinya itu untuk sebuah ritual agama gitu ya. Tetapi seorang penguasa pada saat itu mau membuat sebuah bangunan untuk umat pada saat itu atau untuk masyarakatnya, bangunan yang ya dengan secara artistik cukup hebat ya hasilnya. Jadi saya kira Indonesia ini pada dasarnya itu yang membuat kehidupan kita itu adalah seni dan budaya gitu. Bukan teknologi gitu.
teknologi itu membarengi. Ketika membuat Borobudur, ingin membuat Borobudur seorang penguasa, tentunya dia harus membawa orang-orang yang tahu bagaimana candi itu dibuat, ukiran itu ya kan seperti itu. Jadi tapi adalah seni budaya ini cukup besar. Artinya tadi seperti kalau kita ngomong atlet gitu ya, atlet apa sih, bola aja kita yang di sepak bola yang dihargai seluruh dunia, digemari, tapi tim Indonesia itu nggak pernah berprestasi. Tapi seniman Indonesia itu pernah di museum ini, pernah di museum itu. Jadi sebetulnya kebanggaan itu harus diresonansi ke dalam, ke masyarakat kita sendiri gitu. Misalkan si A bikin film untuk ini, nah itu harus diresonansi. Karena supaya kita bangga, supaya kita tidak merasa, ya karena tadi kalau masyarakat kan, bolanya cuma segitu, Asia Tenggara aja ngos-ngosan gitu. Tapi dalam dunia seni dan budaya tentunya kita punya pencapaian jauh lebih besar, lebih tinggi lah. Nah ini harus disikapin oleh negara juga, oleh kebijakan-kebijakannya juga. Gitu. Oke. Tadi saya udah mau nanya peran negara, tapi udah kesebut sama Mas Goro negara. Sekarang ini sebagai kurator, menurut Mas Goro apa sih yang seharusnya bisa lebih dilakukan oleh pemerintah? Ya, sebetulnya pemerintah ini harusnya hanya memfasilitasi sebetulnya, memfasilitasi pelaku-pelaku kesenian. Artinya mungkin fasilitasi itu bukan uang ya, tetapi katakanlah membangun museum-museum gitu, membuat organisasi museum lebih baik gitu. Karena museum juga tentunya semua orang harus belajar, harus ke museum. Nggak usah museum, bukan hanya museum seni rupa, tapi museum sejarah, museum apalah macam-macam. Tapi pengelolaan jauh lebih bagus supaya orang punya banyak refleksi gitu. Jadi kita tidak didrive oleh market, oleh advertising gitu ya, budaya konsumsi gitu, konsumer gitu ya. Jadi kita harus punya refleksi. Beda kalau kita ngomong orang masyarakat, katakanlah dengan situasi pandemi ini kan beda, tiap masyarakat kelihatan gitu. Eropa dengan Amerika dengan Asia itu berbeda-beda efeknya gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana kematangan pemikiran kritis gitu, supaya kita tidak supaya tidak gampang sekali terjerembab lah gitu. Okay. Next question nih, pertanyaan menarik juga nih. Personal branding seniman apa dikerjakan kurator juga? Kurator itu nggak membuat brand, tapi bisa juga dimanfaatin oleh seorang manajer. Bisa. Tapi yang saya tadi bilang bahwa seorang seniman itu kalau yang memang hebat sebetulnya nggak perlu siapa-siapa sih gitu ya, nggak perlu, karyanya aja udah hebat gitu. Orang yang mau mamerin aja udah banyak, kurator yang pengen mamerin dia udah banyak. Jadi sebetulnya ya senimannya dulu gitu, senimannya bagus, kesananya gampang gitu. Saya kira seorang kurator mungkin bisa memfasilitasi sedikit bagaimana dia namanya dikenal gitu, tapi tidak membuat tidak membuat branding itu. Oke. Ada pertanyaan menarik. Menentukan harga sebuah karya itu gimana, Mas Goro? Wah, ini ada macam-macam ya metodenya ya. Saya sendiri ada seniman baru kemudian karyanya bisa menjadi mahal atau memang by proses ya? By proses. Tadi kemudian hasil karyanya menjadi semakin lebih baik atau seperti apa, Mas Goro? Sebetulnya dulu pernah ada banyak sih, terutama dari mahasiswa seniman-seniman atau mahasiswa yang baru lulus ya, yang udah lulus baru-baru ya. Mas gimana sih bikin patokan harga? Ya itu gampang-gampang sih. Tapi gini menurut saya, yang paling gampang aja, fresh graduate itu lulus berapa?
pasarannya. Misalkan seorang dokter atau seorang manajer atau perbankan itu berapa sih sebulan? Misalkan sekarang sebulan itu 3,5. Sebetulnya kan dalam sebulan itu dia udah nutup kehidupannya dong. Nah, diaplikasikan ke karya seni, ya bisa juga gitu. Rata-rata, katakanlah kamu bikin rata-rata harganya 4 karya seni yang bagus, yang serius, dalam sebulan harganya 3,5. Kan seperti itu. Jadi dia lebih, kalau laku 1, dia udah cukup. Tapi kalau laku 2, dia lebih dari cukup. Dari temannya yang jurusan insinyur, apalah gitu. Jadi kadang-kadang di awal kita harus tahu kebutuhan kita apa. Hidup di Jogja beda dengan Jakarta, dengan di Bali, gitu ya. Mungkin di Jogja semuanya lebih murah, gitu. Makan aja murah di sana. Nasi jenggo, nasi kucing itu. Kucing 5.000. Iya kan? Nasi kucing 5.000. Plus Oke. katakanlah kontrak rumah. Tanya Kemal Zadin, kalau seniman udah bicara motivasinya udah uang, katanya salah. Iya, memang. Uang itu efek ya, efek penilaian, efek ganti. Karena kita semua menilai dengan uang sekarang. Karena kalau zaman dulu di Bali, seniman yang hebat itu dapat daging babi dikirim, hidupnya terjamin makannya. Lalu ya artinya seluruh buat makan keluarganya itu terjamin. Tapi kalau sekarang itu dengan uang, gitu. Ya otomatis hitungan kita setiap hari itu pasti di convert dengan uang gitu. Itu mau nggak mau sih zamannya seperti itu. Tapi bagaimanapun, kenapa dia punya uang atau dibeli? Karena karyanya kan sebetulnya, bukan karena karyanya dulu. Jadi karyanya dulu itu, jadi nilai tukarnya itu yang harus dipikirin. Gitu. Oke, Mas Goro, sebelum waktunya bentar lagi mau habis, sebetulnya masih banyak banget pertanyaannya. Tapi saya pengen nanya pertanyaan kedua terakhir, masih ada satu lagi. Mas Goro kan fokus ke Mas Goro sebagai kurator. Hasilan kurator itu dari mana sih, Mas? Ya kalau itu kan ada fee-nya. Kalau itu kan ada fee-nya ya. Kalau kita mengurasi, misalkan saya di Art Bali, tentunya ada fee-nya. Atau menulis untuk katalog Kemal, saya dikasih uang gitu ya oleh galerinya. Jadi tetapi memang nggak menutupi gitu ya. Kalau kita ngomong sekarang itu nggak menutupi. Ya kebetulan aja sekarang saya lebih santai karena saya dengan istri saya punya restoran gitu, punya hotel, punya penginapan, ya, ada galeri juga ya. Jadi nggak harus kejar-kejaran dengan penghasilan gitu ya. Ada lah, yang penting makan, ada restoran juga. Yang penting kan restoran ada, jadi kita bisa makan dong di restoran kita sendiri gitu. Oke. Kayak gitu lah. Jelasin Konex dong, Mas Goro. Katanya kalau punya seperti e-katalog ya di Instagram, ada Bandung Konex yang misalnya teman-teman yang pengen punya karya-karya yang karya-karya seni awardable ya, itu bisa dilihat di mana dan kira-kira harganya berapa aja gitu. Ini kita bicara untuk misalnya buat teman-teman yang memang baru bekerja, kemudian ingin mengisi, yang baru menikah, ingin mengisi rumahnya karya seni. Ya, sebenarnya Bandung 2 menit handphone saya ternyata. Ya, karena Bandung Connect itu adalah sebuah aktivitas ya untuk kita punya satu tahun sekali itu ada Bandung Art Month. Kebetulan next ini 20 Agustus sampai 20 September. Tapi dalam COVID ini memang kita membuka di akun Bandung Connect pameran daring gitu, bebas lah, orang dari mana aja bebas. Kita orang mau jualan nggak apa-apa, terserah, tanpa perantara gitu, langsung aja.
Jadi kita membantu juga situasi seniman, banyak seniman dari daerah-daerah atau selain dari Bandung sendiri gitu. Mungkin kita cari aja di namanya akun Instagram BDG Connects, ada juga pakai // pameran online Bandung Connects gitu ya. Dan itu murah kok dari mana-mana. Jadi langsung tanpa perantara. Saya juga nggak tahu harganya berapa. Banyak juga seniman yang nggak nyantumin harga. Banyak, Mas Goro, sebetulnya masih banyak pertanyaan. Terima kasih teman-teman udah ikutan. Handphone saya lowbat dan waktunya juga memang udah habis. Nanti kalau ada yang kurang-kurang akan saya tambahkan di caption. Nanti mudah-mudahan juga ini akan diunggah di IGTV ya, Mas Goro. Jadi bisa ditonton oleh teman-teman. Thank you. Oke, Mbak. Terima kasih yang udah ngikutin. Sama-sama. Talk show 9 PM Talk kita bersama Wanda Hamidah dan tamu saya Kang Goro. Makasih ya Kang Goro. Thank you, selamat malam. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.